Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya, Mikael Jeretesna, dapat menyelesaikan penyusunan laporan kegiatan ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan aktualisasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan yang saya laksanakan ini berfokus pada penyediaan sarana dan mekanisme umpan balik melalui kotak saran manual serta formulir digital berbasis Google Form dan QR Code. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas komunikasi antara masyarakat dan unit pelayanan, memastikan setiap masukan dapat diterima, dihimpun, dan ditindaklanjuti secara profesional. Melalui laporan ini, saya menyampaikan rangkaian proses kegiatan yang meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan, pembuatan media umpan balik, sosialisasi penggunaan, pemantauan, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Besar harapan saya bahwa laporan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai manfaat kegiatan yang dilakukan, serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu pelayanan publik di lingkungan instansi. Kegiatan pertama adalah identifikasi kebutuhan dan perencanaan umpan balik. Pada kegiatan ini, terdapat 3 tahapan yang saya laksanakan untuk memastikan proses berjalan secara terarah dan efektif. Tahap pertama, saya melakukan koordinasi dengan mentor untuk membahas serta memastikan kejelasan rencana kegiatan. Output dari tahap ini adalah tersusunnya rencana kegiatan yang telah memperoleh persetujuan dari mentor. Tahap kedua, saya mengidentifikasi kebutuhan komunikasi antara masyarakat dan unit pelayanan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk umpan balik yang diperlukan. Output dari tahap ini adalah diperolehnya gambaran kebutuhan komunikasi antara masyarakat dan unit pelayanan. Tahap ketiga, saya menyusun rencana sederhana mengenai bentuk umpan balik serta menentukan lokasi penempatannya. Output dari tahap ini meliputi kesepakatan terhadap 2 bentuk umpan balik, yaitu kotak saran manual serta formulir digital berbasis Google Form dan QR Code, serta penetapan lokasi penempatan kotak saran. Kegiatan kedua adalah pembuatan kotak saran manual dan digital. Pada kegiatan ini, terdapat 3 tahapan yang saya laksanakan untuk memastikan sarana umpan balik dapat digunakan dengan baik oleh pegawai maupun masyarakat. Tahap pertama, saya menyiapkan kotak saran manual di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai lokasi yang telah ditentukan. Output dari tahap ini adalah kotak saran manual yang siap digunakan. Tahap kedua, saya membuat formulir digital berbasis Google Form yang terintegrasi dengan QR Code. Output dari tahap ini adalah formulir digital yang siap digunakan oleh masyarakat dan pegawai. Tahap ketiga, saya melakukan sosialisasi secara tertulis melalui lembar informasi kepada pegawai dan masyarakat pengguna layanan. Output dari tahap ini meliputi pemahaman pegawai dan masyarakat terhadap mekanisme penggunaan kotak saran manual dan formulir digital. Tersosialisasinya, prosedur pengisian, lokasi kotak saran, serta akses QR Code Google Form secara jelas dan mudah dipahami, serta tersusunnya dokumentasi sosialisasi tertulis yang dilaksanakan bersama kotak saran. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan ketiga adalah pemantauan dan ringkas umpan balik. Pada kegiatan ini, terdapat 3 tahapan utama yang saya lakukan untuk memastikan data umpan balik dapat dihimpun dan dikelola dengan baik. Tahap pertama, saya memeriksa kotak saran manual dan formulir digital secara berkala. Output dari tahap ini adalah terhimpunnya data saran dan masukan dari masyarakat secara lengkap dan terstruktur, serta identifikasi cepat terhadap masalah atau saran yang paling sering muncul
untuk menjadi prioritas perbaikan. Tahap kedua, saya mengelompokkan masukan masyarakat berdasarkan tema utama, seperti kebersihan, layanan administrasi, maupun fasilitas. Output dari tahap ini adalah rekapitulasi data saran masyarakat, serta teridentifikasinya bobot dari setiap saran dan masukan yang diberikan. Tahap ketiga, saya melakukan implementasi awal terhadap saran dan masukan yang memungkinkan untuk segera dilaksanakan. Output dari tahap ini adalah tersedianya kotak saran manual dan formulir digital berbasis QR Code sebagai media penerimaan, pengumpulan, dan tindak lanjut masukan dari masyarakat dan pegawai. Kegiatan keempat adalah evaluasi dan tindak lanjut. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh umpan balik dikelola secara profesional dan menghasilkan perbaikan nyata. Pada tahap pertama, saya mengevaluasi hasil pengumpulan umpan balik bersama mentor. Output dari tahap ini adalah ringkasan evaluasi serta rekomendasi tindak lanjut yang telah disusun. Tahap kedua, saya menyusun rekomendasi perbaikan komunikasi dan layanan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Outputnya adalah rekomendasi yang siap untuk ditindaklanjuti oleh unit pelayanan. Tahap ketiga, saya menyampaikan laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut melalui media publikasi seperti papan informasi, akun Instagram, dan saluran informasi lainnya. Output dari tahap ini adalah tersampaikannya informasi perbaikan layanan kepada masyarakat serta komitmen tindak lanjut oleh organisasi. Demikian laporan kegiatan ini saya, Mikhail Deretesna, susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan aktualisasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya berharap seluruh proses, hasil dan dokumentasi yang disajikan dalam laporan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam penyediaan sarana umpan balik yang lebih efektif, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan pada kesempatan berikutnya. Semoga apa yang telah dilakukan dapat menjadi kontribusi positif bagi instansi, masyarakat pengguna layanan, serta pengembangan kompetensi diri saya sebagai ASN. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada mentor, pimpinan, rekan kerja, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama selama kegiatan ini berlangsung. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam setiap upaya kita meningkatkan kualitas pelayanan publik.